Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Kiyati Nikmah dari kelas 1147 absen 20. Perkenalkan, nama saya Lawisa Arum Cahintias, absen 19 dari kelas 1147. Kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia dan kita akan mempresentasikan tentang materi pertempuran Medan Area. Apa sih yang dimaksud dengan peristiwa Medan Area itu? Jadi, peristiwa ini bermula dari datangnya pasukan sekutu ke Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1945 yang dipimpin oleh T.E.D. Kelly. Sekutu datang ke Sumatera Utara dengan alasan ingin mengurus tawanan yang berada di Indonesia. Pada awalnya, kedatangan sekutu ini diterima oleh Gubernur Sumatera Utara Teuku Moh-Hasan. Namun, pada tanggal 13 Oktober 1945, pasukan sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA diketahui telah mempersenjatai KNIL. Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda yang berisi orang-orang Indonesia. Akibat kejadian tersebut, maka timbul pertentangan yang membuat Barisan Pemuda Indonesia atau BPI, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, segera mengambil sikap. Meski begitu, Indonesia tidak begitu saja langsung menyerang sekutu, tetapi Indonesia menunggu sekutu melakukan ulah terlebih dahulu. Hingga akhirnya terjadi sebuah insiden merah putih. Tepat pada tanggal 13 Oktober 1945, tentara sekutu telah menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda Indonesia. Hal ini tentu saja membuat orang Indonesia marah. Alhasil, 96 orang tentara sekutu tewas. Tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan sejumlah ultimatum. Isi ultimatum tersebut yakni Indonesia disuruh untuk menyerah dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Tentu saja, ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah oleh rakyat Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 1 Desember 1945, orang-orang Belanda memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di sekitar kota Medan. Kemudian, pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA mulai melakukan penyerangan terhadap TKR. Namun, penyerangan ini berujung gagal. Indonesia menang dan salah seorang perwira Inggris ditawan. Meskipun begitu, Sekutu masih terus menyerang pasukan RI. Hingga akhirnya pada bulan April 1946, pasukan RI terpaksa mundur ke Pematang Siantar. Jawabannya adalah tidak, melainkan dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Hingga pada tanggal 15 Februari 1947, Komite Teknis Gencatan Senjata mengadakan negosiasi untuk mengakhiri pertempuran Medan Area. Alhasil, pada tanggal 10 Maret 1947 ditetapkanlah batas-batas daerah untuk menentukan kepemilikan daerah antar sekutu dan NICA dan milik TKR. Meski telah diberi batasan, tetapi perselisihan antara Indonesia dan Belanda masih terus berlangsung. Hingga 4 bulan kemudian, barulah pertempuran ini dinyatakan berakhir. Belanda pun segera memimpin agresi militer Belanda setelah berakhirnya peristiwa ini. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh pertempuran Medan Area. Yang pertama, Brigjen T.E.D. Kelly, 2 Ahmad Thohir, 3 Abdul Karim, 4 Dr. Ferdinand Lumban Tobing, 5 R. Suharjo Hadjowarjojo, 6 Mayor Jenderal Suharjo Harjowajojo. Konflik insiden pertempuran Medan Area.
Saat itu, salah satu anggota Nica merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai seorang pemuda Indonesia. Kejadian ini lantas mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Lalu, pada 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan tentara keamanan rakyat bertempur melawan sekutu dan Nica. Mereka berupaya untuk mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Kemudian, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia untuk segera menyerahkan senjata kepada sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan. Pada 1 Desember 1945, sekutu memasang sebuah papan bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu ini dianggap sebuah tantangan bagi para pemuda Indonesia. Konflik meletus pada 10 Desember 1945. Sekutu dan Nica menyerang secara besar-besaran kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Bulan April 1946, sekutu berhasil menguasai kota Medan. Setelah menguasai Medan, pertarungan terhadap sekutu semakin sengit. Pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kemudian diadakanlah pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Hasilnya adalah membentuk satu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah itu, tanggal 19 Agustus 1946, di Kabanjahe terbentuk Barisan Pemuda Indonesia, Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo. Dipimpin Matang Stepu, seiring berjalannya waktu, Komando Laskar Rakyat ini berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Tentara resmi pemerintah dipimpin oleh Jamin Ginting. Guna melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini lantas terus memberikan serangan terhadap sekutu, sampai pada akhirnya pemberontakan melawan sekutu di Medan terus berlanjut hingga berakhir kekuasaan Belanda di Indonesia tahun 1949. Dampak dari insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 ini telah memakan beberapa korban jiwa. Diketahui bahwa terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nica tewas, dan 96 orang Nica lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nica. Itu materi yang kita sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.